القيامة احتفال بمحمد. يا من انطوى عليك التلبيس والتدليس من إبليس وحزبه الخسيس، فظننت أن الاحتفالات بذكريات محمد خرجت عن التأسيس وعن منهجه النفيس وعن مسلكه الأنيس. أخاف أن تضيق ذرعا إذا رأيت القيامة كلها احتفال بمحمد، وأخشى أن تكون في غير صفه وحزبه، فافرح ما دمت في الدنيا بالاحتفال به، فإنك لو دخلت الجنة لابد أن تحتفل به عند كل باب، فاسمه مكتوب فوق الأبواب على كل باب من أبواب الجنة لا إله إلا الله محمد. فإن كنت ما تحب ذكر هذا الاسم وانتشاره كيف تدخل؟ Gini loh, wong ngelakoni bid'ah itu haram. Saya setuju dengan itu. Tapi masalahnya buat saya, maulid ini bukan bid'ah, sunnah. Ini perbuatan semuanya baik. Nyeluk uang pengajian masuk bid'ah, ngundang uang sholawatan masuk bid'ah. Ya, semuanya perbuatan itu kan tidak ada yang haram kan. Ya, tapi kan Rasulullah nggak pernah melakukannya. Nah, ini yang kita beda. Bukan segala sesuatu yang nggak pernah dilakukan Rasul itu kemudian bid'ah dan haram, tidak. Kalau Anda melakukan seperti itu ya banyak nanti keliru. Quranmu sembawa waca bid'ah, Quran sembawa waca bid'ah, sumpah bid'ah itu. Apa? Harokat itu ono zaman Kanjeng Nabi. Nggak ada harokat, nggak ada titik. Loh, itu kan cuma nambahi supaya gampang. Nambahi ku bid'ah. Apa sih kok niki? Bahwa maulid ini adalah dianjurkan, dibolehkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal. Jadi jangan dalam hati kita, kenapa Bapak pergi maulid? Saya sebenarnya dalam hati saya berontak ingin datang maulid ini sebenarnya Ustaz. Saya sebenarnya ragu tentang maulid ini. Terus kenapa datang? Daripada nanti jenazah saya nggak dimandikan. Jadi dia punya kepribadian ganda. Makanya harus yakin bahwa maulid yang kita laksanakan ini adalah benar. Kalau tidak kita goyang-goyang, ragu-ragu. Ada pula orang mengatakan maulid ini bid'ah. Kalau maulid itu bid'ah, berarti yang datang itu masuk neraka. Yang ngundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Karena dia membawa kepada bid'ah. Na'udzubillah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Neraka jahanam tempatnya. Yang nggak suka tahlil nggak apa-apa, nggak masuk neraka juga kok. Yang namanya orang ikut tahlil, takziah, datang. Takziah itu sunnah nggak? Sunnah, dapat pahala. Kalau ada kue, kalau ada berkat, nggak dimakan nggak apa-apa, berkatnya ambil. Paham? Begitu sampai di luar, berkatnya lu nggak makan nggak apa-apa, sedekahin ke orang, pahala nggak? Coba kalau otaknya manusia nyari amal baik, semua itu pasti nggak akan ada yang diburuk-burukin. Lah sekarang saya cuman bilang, saya bilang sama teman-teman saya yang nggak suka maulid, yang nggak suka tahlil, saya bilang sama mereka, maaf, saya ngomong saat itu di acaranya salah satu ormas lah, salah satu organisasi, di mana organisasi tersebut yang agak jauh dari tahlil, agak jauh dari maulid. Saya bilang, saat saya lagi kalau kita mengacu kepada Al-Quran, Allah katakan sekecil apapun engkau diberi rahmat oleh Allah, maka bergembiralah. Sedangkan kehadiran Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad itu merupakan rahmat terbesar yang pernah diterima oleh kita dan seluruh penghuni alam semesta dari awal sampai akhir. Kata Allah, tidak aku mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka jika rahmat yang kecil saja harus kita bergembira atasnya sebagai bentuk syukur kita dengan kegembiraan yang positif dan tidak dilarang oleh Allah, apalagi ketika kita menerima rahmat terbesar dan teragung kepada alam semesta, yaitu kelahiran Nabi Muhammad. Maka sudah sepatutnya kita bergembira dan merayakannya dengan perayaan-perayaan yang tidak dilarang oleh agama. نقرأه في صحيح مسلم أن السائل يسأل عن عبادة وهو يذكر الولادة إن كان ما لذكرها فائدة فلما يا رسول الله
السائل لا يسألك عن ولادتك ولا متى كانت ولا ما وقتها وأنت تقوم تذكرها له. يقول يا رسول الله صوم يوم الاثنين، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ اسمع الجواب، ثواب كذا ولو أجر كذا. ذاك يوم ولدت فيه. إيش هذا؟ كان يعتني بمولده وإلا يهمل؟ كان يمجد مولده وإلا يحقر؟ ذاك يوم ولدت فيه. فالمستن بسنته يعرف قدر هذا اليوم وإلا نزله. سبحان الله. إذا أنت مستن به هو هذا بنفسه. يقول ذاك يوم ولدت فيه ولنعم الصوم فيه. صلوات ربي وسلام. Ibu-ibu masih baca Yasin? Hari apa? Hari Kamis, hari Jumat sore. Baca Yasin bagus. Baca Yasin bagus. Baca Yasin saat pindah rumah baru, bagus. Baca Yasin saat mobil baru, bagus. Baca Yasin saat bini baru. Ibu marah. Kenapa mesti baca Yasin, Pak Ustaz? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin dibacakan pada perkara yang sulit, sulit punya anak, sulit sakaratul maut, sulit mendapat pelajaran. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, Allah memudahkan urusannya. Amin. Maka kalau ibu bapak sulit urusan, baca surat Yasin. Selesai baca surat Yasin, Allahumma inni as'aluka bihaqqi surat Yasin. Aku memohon kepada engkau ya Allah berkat kemuliaan surat Yasin, mudahkanlah segala urusanku. Kunut misalnya, di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarji menfatwakan kunut bid'ah, tak ada. Kecuali Wahabi. Ya, kecuali Wahabi. Tak pernah saya temukan. Bahkan fatwanya yang terjadi ketika ada imamnya kunut, yang di belakang mengaminkan. Ketika imam di depan pun tak kunut, yang di belakang tak usah sujud sahwi. Jadi tataran konsep di atas itu sudah selesai. Nah, apa yang menyebabkan ke bawah itu tidak tuntas kemudian? Ya, informasi-informasi ini saya kira belum tampilnya dan disemarakannya dakwah-dakwah seperti Gus Bah, Gus Koyum. Di Muhammadiyah ada kami, ada teman-teman yang lain. Nah, saya mungkin sarankan di semua turunan ke PWM, PWNU sampai yang ke bawah, itu yang difasilitasi untuk muncul. Al-Allamah Buya Hamka termasuk dulu orang yang nggak mau maulid, nggak mau haul, nggak mau tahlilan. Nggak tahu akhir hayatnya dia bikin haul. Kakek saya yang bilang, Al-Hasan Jalan bilang, dia bikin haul waktu abahnya atau uminya meninggal, dia bikin haul. Kemudian juga dia tahlilan, dia hadir maulid dia. Ditanya oleh murid, Buya dulu nggak mau ini semua, kenapa sekarang mau? Dulu Buya baru baca 1-2 kitab, sekarang udah baca ratusan kitab. Ternyata ada di situ yang membolehkan. Idza tasa' ilmu rajul qalla i'tiradu 'alan nas. Makin luas ilmu seseorang, makin sedikit komplainnya dia dan pengingkaran dia kepada orang lain. Sebab dia tahu ini ada dalilnya di kitab ini. Ini menurut pendapat ulama ini menurut mazhab ini, dan dia tahu luas. Tidak mengklaim kebenaran mutlak hanya milik saya, yang sesuai sama saya di surga, yang enggak sesuai dengan saya berarti beda sama saya, beda sama semua ulama, beda sama saya berarti beda dengan Nabi Muhammad, beda sama saya, beda sama Islam. Membantah saya sama seperti membantah Tuhan. Kata menjadi ada dalilnya, ada dalam hadis diriwayatkan Al-Imam At-Tabrani dalam kitab beliau, kitab Al-Awsat. Kamu tahu, qala Rasul dzikrul anbiya minal ibadah. Mengingat para nabi, mengingat para rasul adalah ibadah. Jadi kita duduk di sini mengenang Nabi Muhammad itu ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu buka kitab Bughyatul Mustarsyidin Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Di situ ada satu hadis, derajatnya dhaif tapi bisa dipakai dalam Fadhailul A'mal. Dikatakan qala Rasul, man warraha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istawjaba ridwanullah fi huzuril jannah. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang membuat sejarah hidup orang yang beriman, seakan-akan dia telah menghidupkan orang yang beriman tersebut. Dan barang siapa yang membaca sejarah hidup orang yang beriman tersebut, seakan-akan dia telah berkunjung kepada orang yang beriman tersebut. Tidak ada manusia yang lebih beriman selain dari Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang membuat sejarah Nabi, berarti dia seakan-akan menghidupkan Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang membaca sejarah maulidnya Nabi, seakan-akan dia berkunjung kepada baginda Nabi. Ada yang mengatakan bahwa merayakan maulid dan Isra Mi'raj seperti perayaan Natal dan Paskah bagi orang Kristiani.
Dengan dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Apakah benar Pak Ustaz? Apakah benar itu orang yang buat maulid ini? Ini kita buat maulid nih sama dengan Natalnya orang Kristen. Kalau marah saya bilang jahil bin goblok, berarti nggak bisa baca kitab. Baca kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, Al-Hawi lil Fatawi, Al-Hawi lil Fatawi, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bahwa maulid itu masyru', disyariatkan dengan dalil-dalilnya. Kalau boleh mensyukuri selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun, maka boleh mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini anak-anak ini sekarang yang komunitas-komunitas hijrah gampang sekali mengkafirkan orang. Baru belajar agama 6 bulan, itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Paham agama setengah-setengah. Semua orang dikafirkan. Berbeda dengan manhajnya, salah, bid'ah, masuk neraka. Kau panitia hari kiamat. Anak-anak sekarang gampang betul dia kasih bida-bida orang. Sampai saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa ini Ustadz As'ad? Bicara sunnah-sunnah baru kau tidak sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Seenakmu kau ngomong situ. Dia bilang apa? Di Facebook, di wall saya, dia bilang buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, malah marah istri saya. Saya bilang kasih kotor-kotor bantal. Jangan seketika, oh ini maulid bid'ah, Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal, kadang ada orang bikin perbandingan begini, maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada, coret. Zaman sahabat tidak ada, coret. Zaman tabi'in tidak ada, coret. Zaman ini ada, lalu diserupakan lah yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret, zaman sahabat coret, ya, zaman tabiin coret, zaman ulama coret, zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi? Padahal contoh nggak ada, dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, Masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Ada ustaz-ustaz lain mengatakan, kalau ada orang meninggal, tidak boleh memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kalau ada undangan, jangan pergi, supaya tradisi ini hilang. Karena tidak ada orang datang. Tradisi 7 hari itu dibuat oleh namanya Atha. Atha itu tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in. Tabi'in itu salaf. Jadi tradisi 7 hari itu tradisi salafus saleh. Kalau mau buat, ya buat aja. Sedekah makanan, berkirim doa, zikir, tausiah. Jadi bukan tradisi nenek moyang, sakai, suku talang mama, orang Hindu, Buddha. Enggak. Itu tradisi salaf. Kalau mau buat, ya buat. Kalau tak buat, ya tak apa-apa. Tapi menjadikan tradisi sampai orang miskin ngutang beras, ngutang kacang hijau, itu tak betul. Bapak-bapak yang pengurus BSKM, Badan Sosial Kematian, maka kalau ada yang miskin susah, kasih tahu dia, kamu jangan ngutang. Nanti malam kami insya Allah bawakan kemari. Apa yang bapak bawa? Insya Allah aqua gelas adalah agak 2-3. Jangan sampai orang tradisi sampai mengutang gara-gara itu. Aslinya kita bawakan makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Bawakan makanan untuk keluarga Ja'far. Karena kematian Ja'far sudah membuat keluarganya susah. Jangan lagi kita datang membuat dia susah. Tapi kalau ada orang kaya mau sedekah makanan, bagus. Jangan sampai tak dimakan. Karena sedekah untuk orang mati sampai. Nanas halal haram. Timun. Kerupuk. Dadekno siji rujak halal haram. Pinter lho. Saiki wong-wong tak takoni zikir halal, sholawat halal, ngrungokno ceramah halal, kumpul kayak ngono bid'ah neraka. Lukup kene kon. Sejarah Rasul.
Umur kita 60 tahun, berapa persen yang kita pakai buat mengenal Rasulullah? Berapa persen? Nabi umurnya habis untuk kita umatnya. Berapa kita habiskan dari umur kita untuk mengenal Rasulullah? Berapa? Sayang. Nah, makanya doruri, maulid, Isra Mi'raj itu nggak bisa, nggak harus paksain. Udah jarang baca Nabi, jarang baca sejarah Nabi, kurang kenal sama Nabi, nggak mau hadir Isra Mi'raj dan maulid. Kapan mau kenal Nabinya? Mau kenal Nabinya kapan? Kadang-kadang waktunya Isra Mi'raj juga kan nggak semuanya bisa nyimak ceramah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, suatu keberkahan saya bersama Habib Syekh. Dari kecil saya mengidolakan beliau. Allah takdirkan selalu ketemu di sini. Batu Licin. Follower beliau, pendengar pun sampai jutaan. Mempopulerkan sholawat. Meskipun sebagian adik-adik kita yang mungkin belum banyak membaca buku mengatakan sholawat ini ya bagian daripada sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nawawi. Gimana, Bib? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, satu keberuntungan juga saya bisa berjumpa dengan beliau. Alhamdulillah, beliau insya Allah diberi sehat, amin, dan selalu menebarkan manfaat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, salawat ini adalah salah satu dakwah di zaman akhir ini yang paling tepat. Soalnya bisa mengajak orang-orang untuk menyintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman Rasulullah mungkin tidak ada salawatan seperti ini, karena di depan sudah ada Rasulullah. Tidak perlu kita lagi sanjung-sanjung orang di depan. Karena saat ini beliau sudah meninggalkan kita, tetapi beliau tidak pernah meninggalkan kita. Makanya kita sanjung dengan salawat-salawat ini dengan niat dan tujuan mengajak umat untuk cinta kepada Rasul. Jadi motivasi utamanya sesungguhnya adalah mengajak kepada cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya. Saya kira cukup. Tujuan kita salawat. Kita akan tebarkan salawat ke seluruh dunia. Iya, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Dan dikatakan juga salawat ini tanpa diberi ijazah. Ijazahnya langsung Allah yang mengijazahkan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi salawat ini ijazahnya langsung dari Allah. Perdanyaklah salawat. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok tidak ada yang akan bantu kita kecuali Nabi Muhammad. Mumpung di dunia, senangkan Nabi Muhammad. Biar kita besok disenangkan oleh Nabi Muhammad. Insya Allah Nabi Muhammad tidak akan lupa kepada kita. Nabi Muhammad insya Allah akan mencari kita. Nabi Muhammad akan membawa kita ke haud, air telaga, di mana kita sedang kehausan, akan diberi air dari tangannya Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sewaktu lewat sirat akan ditunggu oleh Nabi Muhammad. Sewaktu lewat sirat, nanti jembatan yang mengerikan itu insya Allah ditunggu oleh Nabi Muhammad. Dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebelum datang saat itu, selamatkan diri kita, dengan kembali kepada pintu Habibuna Muhammad. Burdah tu je, ada dia di zaman Rasul. Siapa madahkan ada? Nang madahkan tu ada tu siapa? Burdah tu ada di zaman Rasul je. Bujur apa Basuki? Bujur, siapa nang madahkan salah? Jurun bujur. Bujur. Mbah aja mau ada di zaman Rasul, berarti apa? Ya kan ada tupang, itu pang sudah ada. Mbah aja kada boleh digawi mau kada di zaman Rasul, hadang dulu. Jangan langsung kada boleh aja, hadang dulu kita bercuur dulu mau hendak berpadahan kada boleh atau kada boleh hadang dulu. Kamedahkan kada boleh, kenapa? Pertama alasannya kada ada di zaman Rasul. Taib, marhaba, kada ada di zaman Rasul. Ayo, betul bang, otomatis kada ada dicontohkan Rasul, apalagi diperintahkan. Berarti itu adalah sesuatu yang mengada-ngada di dalam agama. Berarti itu kada boleh. Hadang jangan langsung kada boleh. Dan dulu kayak ini apa mana? Hukum boleh atau kadanya itu ada dalil Quran, hadis dan ijma' ulama. Apabila Quran mengatakan boleh, maka boleh.
Apabila hadis sunnah Rasul mengatakan boleh, maka itu boleh. Qiyas mengatakan boleh, boleh. Ijma' ulama mengatakan boleh, maka itu boleh. Kita ahlus sunnah wal jamaah, Quran, hadis, ijma', qiyas. Kada mau meninggal ijma' ulama dan qiyas. Kada mau. Kada mau Quran hadis saja. Hati-hati. Sekarang hukum itu dilarang, haram, mengada-ngada dan lain sebagainya. Harus ada dalil dulu dari Quran yang mengatakan itu haram. Hadis Rasul yang mengatakan itu kada pernah dicontohkan Rasul dan Rasul melarang. Harus ada di sana ijma' ulama mengatakan kada boleh. Harus ada qiyas mengatakan itu kada boleh. Sekarang Burdah, Anda mengatakan tidak ada contoh dari baginda Rasul, tidak ada perintah dari baginda Rasul. Sekarang kita balik tanya, apakah itu dilarang oleh Rasul? Apakah ada larangannya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh, ada ajarnya. Apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa orang yang mengada-ngada daripada perkara yang baru, maka itu ditolak. Tunggu sebentar. Yang dimaksud perkara tersebut apa? Yang keluar dari Al-Quran dan hadis, yang keluar dari daerah daripada ijma' ulama dan qiyas ulama. Isi Burdah apa? Memuji Nabi Muhammad. Isi Burdah apa? Salawat. Apa garang isi Burdah? Maulaya salli wa salim daiman abada. Artinya kan apa tuh? Maulaya, Tuhan ulun, salli, apa namanya, curahkan di sana, apa namanya, tambah keagungan, salli wa sallim, kemudian apa, curahkan di sana kesejahteraan, ala habibika khairil khalqi kullihimi abadan, selama-lamanya terus pian di sana, agungkan kekasih pian, yaitu manusia terbaik dari seluruh alam semesta. Bukankah itu masuk dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima? Kemudian ya Rabbi bil Mustafa, nang tasalah tuh Mustafa. Jadi itu nang tasalah tuh siapa? Mustafa. Nang bujur tuh ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Apakah itu kada boleh? Itu tawassul. Kalaulah tawassul kada boleh dengan Nabi Muhammad, berarti Nabi Adam di zaman dahulu tak salah. Sidin nang pemulaan tak salah. Ayo, siapa madahi Nabi Adam tak salah? Menjulak Adam tahuam situ. Mun Nabi Adam napa pian? Nabi Adam kalau nang pemulaan bertawassul, Tuhan ulun bertawassul lawan pian dengan kedudukan Muhammad di sisi pian, ampuni dosa ulun. Tang mana ikam tahu Muhammad jarallah taala? Ulun melihat di tihang aras bertulisan Muhammad, ulun melihat dalam surga bertulisan Muhammad, ulun melihat ini dan ulun yakin tidaklah kau sertakan namamu dengan nama seseorang makhlukmu melainkan dia orang yang paling kau cintai. Apa jarallah taala? Bujur ikam wahai Adam. Tuh Nabi Adam dapat ampunan. Apa salahnya? Begitu pulang di dalam Burdah itu macam-macam menceritakan keagungan Al-Quran. Kita benerin yang kada paham. La ilaha, mudah-mudahan kita bertahan dapat taufik hidayah insyaallah.